Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar saudaraku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku semua, yang saya hormati, saya banggakan, dan saya cintai. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan jawaban dari beberapa komentar dari teman-teman, baik di kolom komentar maupun di Facebook, di mana saya upload dan saya share konten ini. Namun kepada Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang belum subscribe ya, saya mohon untuk subscribe terlebih dahulu, agar channel ini bisa berkembang ke depannya, dan saya doakan yang sudah subscribe semoga diberikan rezeki yang banyak dan kebahagiaan yang tak terhingga dari dunia hingga akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku semua, 7 hari yang lalu kita sudah melakukan praktek pembuatan larutan pupuk dari EM4 yang kita tambah dengan sabut kelapa. Maka pada kali ini kita akan membuktikan larutan yang kita buat tersebut apakah sudah jadi dan apakah bisa menambah kesuburan tanah kita secara signifikan. Untuk menuju pembuktian apakah larutan itu dapat menyuburkan tanah, maka kita akan bahas terlebih dahulu apa itu kesuburan tanah. Menurut Badan Penelitian Tanah, Balitbang Pertanian, tanah dapat dikatakan subur apabila tanaman yang ditanam di atasnya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan produksinya tinggi sepanjang tahun. Kesuburan tanah dapat dibagi dua ya. Yang pertama kesuburan tanah hakiki atau alamiah. Yang kedua kesuburan tanah aktual. Kesuburan tanah hakiki atau alamiah itu misalnya seperti tanah bekas hutan, ya, itu alamiah ya, dan yang lainnya. Selanjutnya kesuburan tanah aktual, artinya kondisi tanah subur yang bisa jadi karena campur tangan manusia, seperti pengolahan dan pemberian pupuk. Lalu kita bertanya, apa itu ciri-ciri tanah yang subur, ya kan? Ciri-cirinya ada banyak. Di antaranya, yang pertama mempunyai porositas yang tinggi. Artinya, tanah itu gembur atau berpori-pori sehingga dapat menyerap dan menyimpan air dan udara. Atau bahasa kerennya aerasi dan drainase. Begitu juga sehingga akar-akar tanaman bisa leluasa bergerak menuju sumber unsur hara yang tersedia di tanah. Jadi kalau tanah kita itu berpori-pori, artinya ada airnya, ada udaranya, mongkrok lah kalau bahasa apa, sehingga akar-akar itu dengan mudah mencari makan dan menyerapnya dan dibawanya untuk perkembangan tanaman. Itu disebabkan bisa jadi karena pelapukan baik tanaman maupun mineral yang ada oleh mikrobakteri yang ada. Selanjutnya itu kemampuan tukar kation yang kedua, yaitu kemampuan untuk menyerap dan melepas unsur hara yang ada di tanah kita.
kita ketahui semua, kita ketahui bersama Bapak Ibu ya, bahwa unsur-unsur hara itu atau pupuk-pupuk itu mengandung kation-kation. Nah, mengandung kation-kation. Nah, jadi apabila tanah kita itu punya tingkat tukar kation yang tinggi, artinya menyerap pupuk itu dan memberikannya kepada tanaman, semakin tinggi KTK-nya, maka semakin subur. Selanjutnya, yang ketiga adalah electronic conductivity atau kemampuan menghantar listrik. Semakin tinggi tingkat EC, maka tanah itu semakin subur. Tanah itu semakin subur. Nah, berkaitan dengan tiga hal itu, maka kita dapat mengetahui apakah larutan yang kita buat 7 hari yang lalu mempunyai ketiga ciri-ciri tersebut di atas. Nah, mempunyai porositas yang tinggi, mempunyai KTK yang tinggi, dan electric conductivity. Maka marilah kita sama-sama kita buktikan. Oke Bapak Ibu, inilah larutan yang 7 hari kita buat. Maka akan kita buktikan apakah larutan ini sudah menjadi fermentasi yang baik yang bisa menyuburkan tanah. Maka ada ciri-cirinya. Yang pertama, apabila kita buka ini terasa harum, berbau harum, maka itu sudah jadi. Nah, jadi buktinya pertama nanti kita buktikan baunya harum atau tidak. Yang kedua kita buktikan dengan lampu itu apakah menyala apa tidak ya. Nah, maka kita ambil larutannya ini. Baunya harum. Baunya harum, saudara. Kayak tape. Ini sabutnya masih di atas. Nah, nanti kalau sudah 14 hari atau 21 hari, maka sabut-sabut ini akan merendah di bawah, nanti akan ke bawah. Nah, maka kita aduk dulu sebentar dan kita ambil untuk buktinya. Oke. Ini kita ambil larutannya. Ini ya, larutannya kita ambil. Kita tuang di sini. Oke. Dan yang satu lagi ini air putih biasa ya. Ini air putih biasa. Kita taruh. Ini air putih biasa. Maka kita uji apakah larutan ini bisa nyalanya lebih terang daripada air putih biasa. Kita menggunakan aki sepeda motor. Ini lampu yang biasa kami gunakan untuk malam hari. Dan ini kabelnya ya. Ini kabelnya. Ini kabelnya nih. Ini kabelnya. Nah, kita lihat nyalanya. Nah, kalau lebih terang berarti larutan ini menambah kesuburan tanah. Pertama yang air putih dulu. Nah, ini ya. Nyalanya seperti itu ya, Bapak Ibu semua ya. Nyalanya seperti itu. Nah, lalu kita coba yang larutan. Apa lebih terang, apa tidak? Nah, lebih terang, saudara. Saya ulangi lagi. Nih, seperti itu ya. Lalu kita coba yang larutan. Kalau lebih terang, berarti larutan ini meningkatkan kesuburan tanah. Nah, terbukti, saudara ya. Lebih terang. Nah, sehingga larutan ini mempunyai mikroorganisme yang baik yang menyuburkan tanah dan mengandung EC-nya tinggi, kemampuan untuk menghantar listriknya lebih tinggi sehingga tanah kita lebih subur. Nah, itu saudara ya. Demikianlah saudara-saudaraku semua yang dapat saya berikan pada kesempatan hari ini.
Apabila dirasa bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Dan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.